Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. buat mahasiswa Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Kita tetap harus semangat dalam menjalani kehidupan ini, termasuk para mahasiswa sekalian tetap semangat mengikuti kuliah ya. Apapun itu, kuliah ini adalah sebagai langkah awal Anda nanti untuk menapaki masa depan Anda yang lebih baik. Jadi, kuliah ini hanya merupakan sarana, tetapi keberhasilan Anda itu ditentukan oleh Anda semua. Pada pagi hari ini kita akan memasuki perkuliahan manajemen strategik pada pertemuan yang ketiga. Ini kita akan membahas topik yang sangat penting di dalam manajemen strategik. Dan ini kita akan membahas tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa pada proses manajemen strategik itu ada 3 tahap, yaitu ada tahap penyusunan strategik atau yang dikenal dengan formulasi strategik, kemudian tahap pelaksanaan strategik atau implementasi strategik, kemudian tahap evaluasi strategik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang termasuk salah satu komponen dan elemen di dalam formulasi strategik ya. Baik, saya share materi saya para mahasiswa sekalian. Materi saya ini juga sudah saya tampilkan di dalam Elina ya. Jadi nanti bisa dilihat di dalam Elina, dipelajari juga untuk diulang supaya teman-teman mahasiswa bisa memahami lebih dalam tentang apa visi, misi, tujuan, dan sasaran, dan bisa memahami lebih komprehensif terhadap apa yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Visi, kalau kita bicara tentang visi ya, jadi kita bicara tentang visi, visi itu merupakan satu cita-cita ya. Jadi kalau Anda punya cita-cita, kemudian cita-cita itu Anda breakdown ke dalam sebuah peta strategi atau peta jalan menuju mencapai cita-cita, itu namanya visi. Tapi kalau visi cita-cita itu hanya di angan-angan, ya, tanpa Anda membangun sebuah peta jalan untuk mencapai cita-cita tersebut, itu bukan dinamakan visi, tidak bisa dinamakan visi. Ya. Ada beberapa pendapat para ahli ya, tentang definisi visi ini. Tentunya pendapat para ahli ini dikaitkan dengan visi perusahaan. Ya. Jadi visi perusahaan, kalau menurut J.P. Whittaker, itu adalah merupakan gambaran masa depan yang akan dipilih dan yang akan diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Jadi kalau dilihat dari definisinya J.P. Whittaker di sini berarti ada gambaran. Jadi gambaran itu apa? Berarti ada gambar, ada detailnya. Kalau Anda misalnya melihat sebuah gambar rumah pasti ada detailnya. Di situ ada skalanya, di situ ada ukurannya. Sehingga ketika rumah itu mau diwujudkan, pemborong atau kontraktor itu dia bisa mewujudkan rumah itu sesuai dengan gambaran dan gambaran detailnya tadi. Ya. Kemudian di sini juga ada kata saat yang ditentukan. Jadi ada waktu kapan itu mau dicapai. Bapak strategi sendiri, Kotler, itu juga mengatakan bahwa visi merupakan sebuah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam
produk dan pelayanan yang ditawarkan kepada kelompok masyarakat yang dilayani, kemudian nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita pada masa depan. Jadi, dari beberapa definisi tersebut, maka kita bisa menggambarkan apa sih cara visi yang baik itu seperti apa. Ada banyak sekali. Jadi, salah satu contoh, ketika Steve Jobs mendirikan Apple, maka dia selalu berpikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan konsumen itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ada sebuah peluang. Dan itu kalau peluang itu diwujudkan, maka tidak akan pernah habis. Ya. Sebuah perusahaan di energi di Iran itu juga mengatakan bahwa dia akan berdiri sampai dengan H-1 kiamat. Ya, sehingga baik dia ketika dia meninggal, maka perusahaannya tetap running well. Karena semua orang yang ada di dalam perusahaan itu tetap konsisten pada visi yang telah dirumuskan tadi. Sehingga visi itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang hampir tidak mungkin tercapai, seperti mencapai bintang paling jauh, dan kalau mau kepingin itu terus-menerus, itu ditetapkan setidaknya 100 tahun ke depan. Tapi tidak banyak perusahaan yang berani kemudian menetapkan visi sepanjang itu. Ya, karena itu butuh kekuatan visioner dan kekuatan komitmen dari para pemimpin dan pendirinya. Sehingga pilihan lain dalam merumuskan visi, dalam menetapkan visi biasanya itu bagaimana dia menjadi yang terbaik di industri yang ada di wilayahnya, bahkan di dunia. Jadi misalkan menjadi perusahaan telekomunikasi nomor 1 di dunia, misalkan gitu. Menjadi perusahaan developer nomor 1 di Indonesia, di Asia. Nah, itu pilihannya. Tapi yang pasti bahwa apapun pilihannya, visi yang ditetapkan sampai dengan 100 tahun ke depan ataupun visi yang ditetapkan pada jangka waktu puluhan tahun, tetap harus mencerminkan cita-cita yang akan dicapai. Ya, jadi visi yang dibuat itu harus mencerminkan cita-cita yang akan dicapai, kemudian merupakan nilai inti. Jadi visi yang dinyatakan tadi di dalamnya itu ada nilai inti perusahaan. Jadi kekuatan inti, kompetensi inti, sumber daya inti, ya, dan tujuan inti yang berorientasi kepada masa depan, dan itu menimbulkan sebuah komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran pada lingkungan perusahaan untuk memberikan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Jadi keberadaan visi itu tujuan utamanya adalah memberikan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Jadi visi yang baik itu sebetulnya kalau boleh jujur itu sudah 50% strategi yang baik. Jadi ketika perusahaan memiliki visi yang baik, itu sebetulnya perusahaan telah memiliki kunci keberhasilan di dalam menyusun sebuah strategi yang baik. Nah, selanjutnya visi itu harus bagaimana supaya berhasil. Jadi ketika kita membuat visi, maka visi kita itu harus enroll dan inspiring. Enroll apa? Jadi visi kita itu diikuti. Jadi ketika kita membuat sebuah visi, kemudian orang lain mau mengikuti, berarti itu ciri visi yang baik. Ketika kita membuat visi, kemudian orang lain terinspirasi, anggota organisasi terinspirasi, karyawan terinspirasi di dalam visi perusahaan itu, dan dia kemudian mengikuti dan menjalankan visi tersebut, nah itu menunjukkan bahwa visi itu baik. Nah, sama halnya juga Anda, ya, para mahasiswa sekalian. Kita sebagai manusia, kita punya kehidupan. Kita itu diciptakan bukan sebagai makhluk mati, tapi sebagai makhluk hidup. Bukan sebagai benda, tapi sebagai makhluk hidup. Dan makhluk hidup yang menunjukkan dia itu hidup adalah dia memiliki visi. Ya.
Jadi para mahasiswa sekalian, kalau sekarang belum merumuskan visinya yang jelas, akan dirumuskan visi kehidupannya yang jelas. Cita-cita ke depan itu mau menjadi apa? Mau menjadi seperti apa? Ya. Dan kemudian cita-cita itu Anda komunikasikan kepada orang lain. Nah, untuk itu hasil riset terbaru ini cukup mencenangkan ya para mahasiswa sekalian. Ternyata kesuksesan seseorang di dalam karir, di dalam bisnis, di dalam pendidikan, di dalam kehidupan, itu bukan ditentukan oleh letak IQ-nya. Ya. Ini hasil penelitian ini disampaikan oleh, sebentar saya lihat, hasil penelitian ini disampaikan jadi oleh Thomas J. Stanley. Thomas J. Stanley ini salah satu peneliti senior di dunia ya. Hasil-hasil risetnya juga banyak diikuti oleh para researcher atau para pendidik atau para bisnismen, orang-orang yang sukses. Jadi, menurut Stanley bahwa IQ itu hanya menduduki di urutan ke-21. Kemudian bersekolah di sekolah favorit itu hanya menduduki di urutan yang ke-23. Lulus dengan nilai terbaik itu hanya menduduki di urutan ke-30. Jadi IQ kita sampai 150 pun, sampai mentok pun, itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Tetapi 10 faktor besar kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh 10 faktor. Faktor yang pertama adalah apa? Kejujuran. Jadi seseorang yang jujur, itu ternyata hasil riset menunjukkan orang yang jujur terhadap dirinya, maka dia akan menjadi be yourself. Dia akan menjadi dirinya sendiri. Ketika dia menjadi dirinya sendiri, maka dia akan menjadi sesuatu yang lebih baik dari siapapun, karena dia menjadi dirinya. Ya. Dan itu diwujudkan, salah satunya pertamanya adalah dia harus memiliki visi yang jelas, visi yang terarah di dalam kehidupannya. Jadi setiap manusia harus punya visi, harus punya cita-cita. Gambaran masa depannya itu mau dijadikan, diwujudkan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan. Yang ketiga adalah good interpersonal skill. Jadi seseorang yang kemudian mampu membangun kedisiplinan dirinya, kemudian dia good interpersonal skill. Nah, ini yang saya mau bahas. 3 faktor ketiga ini yang menjadi kunci kesuksesan seseorang. Jadi good interpersonal skill adalah kemampuan komunikasi interpersonal. Jadi ketika seseorang mampu menyampaikan pemikiran-pemikirannya, kemudian pemikiran-pemikirannya, ide-idenya itu diterima oleh orang lain dengan baik, karena dia memiliki good interpersonal skill tadi. Nah, ini salah satunya. Ketika kita punya visi dan kita punya good interpersonal skill, maka visi kita itu bisa kita komunikasikan, bisa kita sampaikan kepada orang lain, dan orang lain akan enroll dan inspiring, akan mengikuti visi tersebut dan terinspirasi oleh visi kita. Ya. Kemudian, ketika kita membangun sebuah visi, baik itu organisasi, perusahaan, maupun pribadi, ingat bahwa visi itu tidak sekedar hanya sebuah tujuan, tapi visi itu harus mampu menjadi sebuah legacy. Ya. Jadi ketika Anda membangun sebuah visi, Anda membangun sebuah cita-cita, gambarkan bahwa cita-cita Anda itu akan menginspirasi orang lain dan menjadi warisan baik buat diri Anda, baik buat keluarga Anda, baik buat orang-orang yang mengenal Anda, atau baik buat di mana Anda bekerja, perusahaan di mana Anda bekerja. Sehingga orang yang punya visi yang baik itu akan selalu menjadi legacy. Jadi setiap kehidupannya, setiap aktivitasnya, dia akan selalu achieve, selalu berprestasi, dan prestasinya akan diingat oleh orang lain, dan ini menjadi sebuah legacy. Perusahaan juga demikian. Ya. Bagaimana Apple? Kenapa dia bertahan sampai detik ini? Karena setiap apa yang dia ciptakan itu menjadi sebuah legacy, menjadi sebuah warisan yang tidak dilupakan oleh orang. Yaitu tadi, karena visinya dia mampu menjadi enroll dan inspiring, serta visinya mampu menjadi sebuah legacy. Nah,
secara konkret, kemudian bagaimana kita membangun visi statement? Bagaimana perusahaan membangun visi statementnya? Jadi kalau ingin memudah di dalam membangun visi statement, maka kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Jadi, visi itu yang bisa enroll dan inspiring tadi itu bisa kita susun dengan pertanyaan, kata-kata apa yang paling tepat untuk menggambarkan bisnis atau organisasi Anda. Ya. Jadi ketika salah satu contoh misalkan Apple, dia membangun visinya, dia mau menggambarkan bisnis dan organisasinya, dia menginginkan bahwa dia akan menjadi perusahaan telekonom, perusahaan di bidang industri digital dan komunikasi nomor 1 di dunia. Ya. Sehingga dia mengatakan bahwa Apple harus ada di setiap meja orang di dunia. Nah, itu menunjukkan bahwa dia menjawab dari kata-kata apa yang paling tepat untuk menggambarkan bisnis atau organisasi Anda. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kualitas apa yang Anda lihat dan ingin Anda lihat dalam bisnis atau organisasi Anda. Ya. Jadi kalau misalkan salah satu contoh Bank Rakyat Indonesia, ya, itu dia punya visi ini menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Ini menunjukkan bahwa dia ingin dilihat dari sisi kualitas pelayanannya terhadap para nasabahnya. Kemudian kualitas apa yang membedakan bisnis Anda atau organisasi Anda dari yang lain? Ya, contohnya Bank Rakyat Indonesia sudah menancapkan dirinya sebagai bank UMKM di Indonesia. Dia akan selalu hadir sampai pada sektor mikro yang paling kecil. Ya. Dan pernyataan visi itu harus mudah dipahami, menginspirasi, terukur, dan ada jangka waktu kapan visi tersebut akan dicapai. Nah, ini contoh visi yang baik tadi, visi Apple. Apple ada di setiap meja. Nah, kalau penduduk dunia ini 5 miliar, ya, kemudian katakanlah, kemudian dalam berarti katakanlah ada 5 miliar meja, berarti Apple harus terjual sampai 5 miliar misalkan. Kemudian, visi dari perusahaan Google untuk mengorganisasi dan membuat informasi dunia dapat diakses dan digunakan secara universal. Nah, jadi dunia, maka dia bertahan sampai sekarang. BRI juga begitu. Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Jadi kalau kita ngomong saham blue chip di Indonesia, perusahaan domestik, ya Bank Rakyat Indonesia. Ya. Sekarang misi. Apa misi itu? Jadi kalau tadi visi, sekarang misi. Misi adalah penjabaran dari visi ke dalam statement organisasi yang terfokus kepada kebutuhan stakeholder-nya. Jadi kalau visi tadi gambaran impian cita-cita masa depan perusahaan, nah sedangkan misi itu adalah bagaimana visi yang sudah dirumuskan tadi, gambaran cita-cita masa depan tadi itu lebih diterjemahkan, lebih fokus kepada kebutuhan stakeholder-nya. Stakeholder itu adalah karyawan, kemudian nasabah, ya, bisa pemerintah, bisa masyarakat. Ya. Beberapa pendapat ahli tentang definisi daripada misi. Contohnya Whelan. Menurut Whelan, misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang membuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Jadi misi ini adalah apa tujuan keberadaan kita, eksistensi kita apa. Ya, jadi kalau kita punya misi, misalkan misi kehidupan kita apa. Ya. Kalau Tuhan sudah memberikan misi kepada manusia di agama Islam,
ya kan? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan manusia, misi manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Misalnya begitu. Kita punya misi apa? Jadi Wellen di sini. Jadi tadi kalau digambarkan dalam Bank BRI, berarti sudah terlihat bahwa salah satu misi Bank BRI itu adalah memberikan kepuasan layanan kepada para nasabahnya. Ya. Davis dan Glester sendiri juga mengatakan bahwa misi merupakan kesempatan bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk menentukan usahanya dengan jelas, menyatakan tujuan keseluruhan dan menunjukkan keunikannya atau kompetensinya. Nah, jadi di dalam misi itu digambarkan apa yang menjadi daripada sebuah perusahaan dan kompetensi daripada sebuah perusahaan. Jadi kalau lebih konkretnya bahwa misi statement ketika disusun itu harus menggambarkan sebuah peta jalan. Ya, jadi misi itu adalah merupakan peta jalan untuk mencapai visi. Ya. Jadi misi adalah merupakan sebuah peta jalan untuk mencapai visi perusahaan. Jadi jelas kalau namanya peta jalan itu berarti di situ kalau the first step kita posisi di mana, sedangkan tujuan kita di mana. Nah itu ada sudah alurnya ya, sama kayak Google Map itu ya. Ketika Anda misalnya mau ke Jakarta di jalan katakanlah di jalan Sudirman, Anda tidak tahu lokasinya, kemudian Anda menggunakan Google Map dari Surabaya menuju ke Jakarta. Kemudian Google Map akan menunjukkan peta jalan. Dan ingat, kalau namanya peta, itu selalu ada mana jalur-jalur yang itu bisa mencapai dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Nah, itu peta jalan. Nah, dalam membuat sebuah misi statement juga, ada 4 bagian yang harus tergambarkan di dalam misi statement itu. Jadi misi statement itu atau pernyataan misi itu harus bisa menunjukkan siapa kita. Jadi dengan misi itu orang lain akan mengenal, oh itu jati dirinya perusahaan. Itu siapa kita. Kemudian bisnis apa yang kita geluti. Jadi perusahaan ini menggeluti bisnis tentang apa, itu harus tergambarkan di dalam misinya. Makanya harus spesifik. Jadi kalau bank misalnya apa dan lain-lain. Kemudian siapa pelanggannya. Nah, itu harus digambarkan. Jadi muncul jelas siapa pelanggannya. Kemudian apa yang membuat perusahaan itu berbeda dengan yang lain, itu muncul di dalam pernyataan misinya. Maka di sini bisa saya sampaikan juga contoh misi yang baik, contohnya misi Apple. Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan diciptakanlah kembali komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional, kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovasi software, hardware, dan persembahan. Ini perambahan. Apa? Ya. Google juga gitu, punya misi yang jelas. Yaitu untuk menata informasi yang ada di dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal, sehingga penelusuran membuat berbagai informasi dari sumber yang bermacam-macam dapat ditemukan dengan mudah. Nah, ini menunjukkan tadi kan ada menunjukkan siapa perusahaan itu, bisnis apa yang digeluti, siapa pelanggannya atau segmen pasar yang dituju, siapa, apa yang membuat dia berbeda dengan perusahaan yang lain. Sama misi BRI juga gitu, memberikan yang terbaik, menyediakan layanan prima, bekerja dengan optimal dan baik. Nah, orang seringkali memperdebatkan antara visi dan misi itu mana yang harus ditetapkan lebih dulu. Kalau Fred David mengatakan visi dirumuskan lebih dulu baru misi. Sedangkan Gary Johnson dan Kevin School, Robert Kaplan, dan Norton, ini dia berpendapat misi yang harus dirumuskan terlebih dahulu.
Ya, terlepas dari itu, Peter F. Drucker ini berpendapat bahwa jadi mau ditetapkan misinya dulu atau visinya dulu itu tidak masalah. Yang terpenting adalah pernyataan misi hendaknya dapat dengan jelas menunjukkan alasan keberadaan dan bisnis atau kegiatan pokok organisasi yang bersangkutan yang berkenaan dengan nilai dan harapan pada para stakeholder-nya. Ya, karena misi itu adalah what we believe we can do. Nah, kalau what we believe we can do, maka seharusnya memang misi itu adalah merupakan apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan sebuah visi. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada apa itu tujuan. Ya. Tujuan perusahaan adalah merupakan pernyataan kualitatif mengenai keadaan atau hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Di mana tujuan perusahaan itu merupakan penjabaran daripada visi dan misi perusahaan. Tujuan perusahaan juga berisi sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian tujuan perusahaan juga merupakan sebuah target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian targetnya tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan pada dasarnya berjangka panjang dengan tugas yang harus diselesaikan selama waktu itu dan akan mengarahkan. Jadi tujuan perusahaan itu merupakan penjabaran dari visi dan misi perusahaan ke dalam tujuan-tujuan yang lebih konkret. Biasanya memang sifat kualitatif, tapi juga ada kuantitatifnya, terukur. Sehingga ketika kita merumuskan sebuah tujuan perusahaan itu harus terarah. Ya. Kemudian dia harus mampu menggerakkan. Ya. Jadi tujuan perusahaan itu harus mampu menggerakkan dan memiliki momentum. Kemudian tujuan perusahaan juga menjabarkan sebagai mana sebuah organisasi di dalamnya itu apa yang akan dikerjakan, ya kan, dan orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi tujuan itu nanti akan bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun struktur organisasi, struktur sumber daya, dan lain-lain. Nah, bagaimana sebuah tujuan perusahaan itu harus disusun? Kalau kita misalkan mau merumuskan sebuah tujuan, maka yang paling mudah itu disusun dengan kaidah. Kalau kita singkat, bisa disingkat dengan SMART. Jadi tujuan yang pertama itu harus simple. Jadi tujuan harus dirumuskan dalam satu yang sederhana, mudah dimengerti, sehingga dapat dipahami oleh semua anggota organisasi. Jadi jangan membuat tujuan yang tidak jelas. Ya, misalnya tujuan hidup Anda apa? Tujuan hidup saya adalah bahagia. Bahagia itu abstrak. Itu harus dikonkretkan. Bahagia itu konkretnya apa? Anda bahagia kalau apa? Saya bahagia kalau saya kecukupan. Berarti harus Anda punya duit banyak. Berapa duit banyaknya? Misalkan 1 miliar. Ya cari bagaimana mendapatkan uang 1 miliar. Ya, saya punya rumah, saya punya mobil, misalkan begitu. Jadi harus konkret. Ya. Jadi simple di sini maksudnya adalah konkret, mudah dimengerti, jelas. Yang kedua, tujuan itu harus measurable. Measurable itu adalah jadi jelas, konkret, terukur. Ya. Jadi ketika kita merumuskan tujuan itu, ketika tujuan itu bisa diukur, maka hakikatnya maka kita berkembang, kita hidup. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur itu tidak bisa dikembangkan. Makanya banyak sekali kenapa kehidupan kita stuck, kenapa organisasi itu stuck, kenapa perusahaan itu stuck. Kadang-kadang karena tujuannya nggak bisa diukur. Ya maybe yes, maybe no. Ya, bisa jadi, bisa tidak, karena tidak terukur. Sesuatu yang tidak terukur itu tidak bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah applicable, layak atau perusahaan mampu untuk melakukannya. Kemudian yang keempat adalah reliable, selalu sesuai dengan harapan dan kepentingan stakeholder-nya, serta perkembangan zaman dan realita kehidupan. Jadi membuat tujuan itu harus masa depan, future, dan realita kehidupan yang akan datang dan berpijak pada kehidupan kita yang sekarang. Kemudian timeable,
Jadi ada jangka waktunya, ada tenggang waktunya, kapan tujuan itu mau dicapai. Sehingga kita bisa membuat pentahapan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, jadi contoh tujuan perusahaan, salah satu contoh misalkan tujuan awal Xiaomi, dia menyediakan fungsionalitas tambahan yang belum ditawarkan di Android. Jadi pertama yang Android tidak ada, dia mengadakan sehingga dia dikenal ada sebuah teknologi user interface-nya yang lebih mudah digunakan, yang tidak belum diakomodasi oleh Android. Ya. Kemudian dia bisa juga menetapkan untuk membuat software di mana software itu bisa menjadikan kecepatannya menjadi lebih cepat. Makanya kadang-kadang handphone Xiaomi itu kecepatannya jauh lebih cepat daripada beberapa smartphone yang lain. Kemudian tujuan BRI. BRI menetapkan tujuannya ada beberapa bidang, karena kita ngomong bank selalu ngomong kredit, selalu ngomong pendanaan. Sehingga pada bidang kredit, dia menginginkan menitik beratkan kepada usaha mikro dan kecil, ya, dan menengah, jadi UKM. Jadi dia menetapkan diri sebagai banknya UKM. Makanya dia ada di mana-mana, sampai level desa-desa ada. Kemudian pada bidang pendanaan, dia mengutamakan kepuasan nasabah dan memberikan pelayanan yang prima melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan mengembangkan dukungan teknologi perbankan. Jadi jelas tujuan. Jadi meskipun tujuannya bersifat kualitatif, tapi ada kuantitatif yang bisa diukur, yang bisa terukur. Ya. Nah, sekarang apa sasaran itu? Ya, saya langsung saja. Jadi kalau kita lihat, hati-hati, sasaran itu asal katanya dari sasar ya. Jadi kalau sasar itu menjadi sesat, gelanggang, tujuh, hilang akal, sasana. Tapi sasaran itu di sini tumpuan, ada objek, ada korban, ada target, ada incaran. Ya, jadi tujuan tadi yang sudah kita susun ini, itu kemudian dibuatlah sasarannya. Sasarannya berarti di sini ada target, ya kan? Ada tumpuan, ada objek, ada incaran, ada korban. Korban maksudnya ya siapa yang mau kita lawan kalau perusahaan itu. Ya, biasanya memang salah satu contoh kenapa Korea itu berhasil karena dia punya credo beat Japan. Ya. Sehingga dia punya sasaran yang jelas. Sama halnya, saya ketika menetapkan sebuah tujuan, saya selalu membidik salah satu pesaing saya, siapa yang mau kita kalahkan. Pesaing terdekatnya siapa. Dan itu lebih memotivasi sehingga kita bisa mencapai tujuan tadi dengan konkret ketika kita menetapkan sasarannya dengan jelas. Ya. Karena sekarang bagaimana hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran di dalam manajemen strategik. Ya. Jadi kita tahu bahwa peran visi, misi perusahaan itu akan membantu perusahaan untuk merumuskan strategic intent dan strategic mission-nya. Apa sih strategic intent itu? Strategic intent itu adalah memanfaatkan sumber daya internal, kemudian kompetensi, kemampuan inti, dan kompetensi inti untuk mencapai tujuan pada lingkungan yang kompetitif. Ya, jadi dengan visi dan misi tersebut, itu kita bisa merumuskan tentang sumber daya internal kita itu apa, kemudian kemampuan dan kompetensi kita itu apa untuk mencapai tujuan yang konkret dan sasaran yang konkret tadi dalam lingkungan persaingan bisnis yang seperti apa. Ya. Kemudian strategic mission. Strategic mission itu adalah pernyataan tujuan unik dalam lingkup operasi perusahaan, kemudian dalam lingkup produk maupun pasar. Nah, kaitannya apa visi, misi, tujuan, dan sasaran ini? Jadi kita tahu bahwa manajemen strategis membantu sebuah perusahaan. Jadi manajemen strategis itu merupakan sebuah proses untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan di dalam mengidentifikasikan apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil tersebut dengan sesuatu yang bernilai, berarti keuntungan atau laba,
Sehingga peran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran sangat penting di dalam menjamin kesuksesan implementasi daripada manajemen strategik perusahaan. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Silakan kalau memang mau ada yang ditanyakan. Silakan mahasiswa. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Mbak Afira. Iya, mengenai visi dan misi, Pak. Ya. Visi dan misi tadi, bagaimana cara merumuskan visi dan misi yang baik di perusahaan? Kemudian, contoh visi dan misi seperti apa yang biasanya digunakan oleh perusahaan, Pak? Ya. Jadi, tadi sudah dijelaskan ya di penjelasan kuliah tadi bahwa ketika kita merumuskan visi yang baik, maka ini yang pertama adalah bagaimana sebuah visi tersebut itu bisa menggambarkan apa yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai oleh perusahaan, kemudian di dalam visi tersebut itu juga ada nilai inti dan tujuan inti perusahaan yang berorientasi kepada masa depan, dan visi tersebut harus menimbulkan sebuah komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran perusahaan dan dapat memberikan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Nah, contohnya tadi, jadi kalau Anda tadi tanya contoh visi Apple, Apple ada di setiap meja. Ya, itu sudah menggambarkan sesuatu yang jelas. Dan itu menggambarkan cita-cita dari Apple sebagai sebuah perusahaan komputer. Ya. Jadi dia sekarang tidak hanya bergerak di bidang komputer saja, tapi dia juga bergerak pada bidang komunikasi, dan dia mengembangkan inovasi software dan hardware, dan dengan menggunakan produk-produk Apple, maka orang akan bisa melakukan penambahan di internet dengan cepat dan tepat. Nah, sehingga kalau kita lihat dari Apple tersebut, dari visinya Apple, tadi yang sederhana, simple, ya kan? Tapi simple di sini itu jelas ya, mudah dimengerti, orang juga tahu, anggota organisasi juga tahu, konsumen juga tahu, ya kan? Berarti Apple menginginkan bahwa produk Apple, baik itu dalam bentuk komputer, baik itu dalam bentuk handphone, ya baik itu dalam bentuk software yang dia develop, itu ada di setiap meja. Berarti Apple dimiliki oleh setiap rumah yang ada di dunia. Ya, itu contohnya. Sehingga Apple sampai detik ini dia masih eksis di dalam menjalankan bisnisnya. Baik, itu untuk memancing dari pertanyaan Mbak Afira tadi. Silakan Mbak Afira, mungkin ada yang mau dijelaskan. Ada yang perlu dipertegas kembali dari penjelasan saya? Iya, Pak. Itu apa kalau seandainya dalam suatu perusahaan tersebut tidak bisa mencapai visi dan misinya, itu bagaimana, Pak? Jadi begini ya, maka dari itu ketika membuat sebuah visi itu ruh ya. Jadi kalau kita tahu kalau misalnya di dalam tubuh kita visi itu ya kayak otak. Apa yang menjadi sistem keyakinan dan kepercayaan kita, apa yang kita yakini atau harapan kita. Jadi manusia itu jika dia tidak punya keyakinan, jika tidak punya harapan, maka hakikatnya manusia itu tidak hidup.
Sama halnya dengan perusahaan. Jadi perusahaan itu ketika dia membangun sebuah visi, jadi visi itu harus benar-benar menjadi filosofisnya, filosofis ideologi dari anggota organisasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga semua orang terarah fokus untuk mencapai visi itu. Ya, makanya kalau sampai misalkan gimana Pak ketika perusahaan tidak bisa mencapai visinya, visi misi tujuannya itu tidak bisa dicapai, maka ada sesuatu yang salah. Karena visi itu kan harus disosialisasikan. Ketika kita membangun sebuah visi, maka ketika visi itu sudah ditetapkan, maka kemudian perusahaan menetapkan misinya, menetapkan tujuan, menetapkan sasaran. Setelah itu semua ditetapkan, maka dibuatlah program. Kemudian ditentukan sumber dayanya, ditentukan struktur SDM-nya, ditentukan struktur finansialnya seperti apa. Akan ditentukan struktur organisasi pembagian tugas dan wewenangnya. Nah, kemudian diukur dan dilaksanakan, dievaluasi, diukur. Kalau tidak tercapai, sebuah visinya tidak tercapai, berarti kan di rescheduling. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam perumusan visi tersebut. Maka perlu dilakukan yang namanya rescheduling. Perlu dilakukan namanya redefinisi di dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Makanya dari itu, visi, misi, tujuan itu harus ditetapkan berdasarkan kemampuan organisasi. Ditetapkan berdasarkan pentahapan. Jadi ada pentahapannya untuk mencapai itu. Ya. Jadi kalau misalkan satu perusahaan menginginkan bahwa salah satu contoh tadi, Apple. Jadi Apple itu, kalau kita bicara tentang Apple itu, dia tidak langsung menjadi sebuah perusahaan yang di mana sebuah produknya itu hampir pelanggannya sekarang, pelanggan absolutnya itu bisa sampai 1 miliar. Dia tidak langsung begitu saja. Ya. Di awal, dia munculnya Apple itu diawali dengan revolusi komputer pribadi. Jadi bagaimana menciptakan komputer yang memiliki personal touch yang lebih baik pada penggunanya. Dan kemudian itu menjadi sesuatu yang revolusioner karena dulu belum ada komputer yang bersifat bisa secara personal user. Ya. Kemudian pada tahun 1980 dia kembali menciptakan sebuah komputer Macintosh, dan kemudian dia bergerak kembali, dia tidak hanya bergerak di industri komputer, tapi dia juga ini di industri smartphone, maka terciptalah iPhone. Jadi bertahap untuk mewujudkan itu semua. Tapi ketika visi itu ditetapkan dengan baik, misi ditetapkan dengan baik, tujuan ditetapkan dengan baik, karena dia merupakan peta jalan dan tergambarkan dengan baik, terumuskan dengan baik, terdeskripsikan dengan baik bagaimana dia harus melangkah untuk mewujudkan visinya, maka dia akan capai. Jadi kalau berdasarkan pertanyaan Mbak Afira tadi, ketika perusahaan itu dia tidak bisa mencapai visi, misi, tujuan, dan sasarannya, berarti ada something yang salah di dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Nah, kalau visinya dirumuskan menduplikasi visinya orang lain, tidak berdasarkan kompetensi yang ada di dalam dirinya, nah, makanya nanti di dalam tugas topik pertemuan ketiga ini salah satunya adalah nanti para mahasiswa saya minta mengevaluasi visi, misi, tujuan perusahaan. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengevaluasi visi, misi, tujuan perusahaan seperti yang saya sampaikan tadi, Anda bisa menggunakan kunci SMART tadi. Jadi simple. Jadi visinya itu harus sederhana, jelas, mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah SMART tadi ya. Yang kedua adalah measurable. Jadi visinya itu harus jelas, konkret, terukur, dan mampu menjadi motivasi bagi karyawan.
Nah, kalau visinya itu tidak memotivasi karyawan, karyawan malah mana mungkin kita bisa mencapai itu. Itu berarti menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjelaskan, tidak menjabarkan visinya itu ke dalam misi statement yang jelas, tujuan yang konkret, dan sasaran yang jelas. Ya. Jadi di samping sederhana atau simple, kemudian measurable, applicable. Jadi applicable itu bahwa perusahaan itu layak atau mampu untuk melakukan itu. Nah, yang dimaksudkan layak atau mampu ini perusahaan membuat sebuah pentahapan. Nah, misalnya dia punya visi ingin menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Terus sekarang, misalkan salah satu contoh ya, saya ngomong Universitas Narotama saja. Universitas Narotama ingin menjadi 100 besar kampus di Indonesia. Pada saat itu kita masih masuk klaster 4. Klaster 4 itu berarti rankingnya ribuan. Tapi kita tahu, the first step kita tahu posisi kita ranking berapa? 1000. Bagaimana menuju 100 besar? Apa yang harus dilakukan? Itu yang saya masukkan applicable. Jadi perusahaan punya langkah-langkah, punya pentahapan untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai visinya tadi itu. Ya. Kemudian reliable. Jadi selalu sesuai dengan harapan dan kepentingan stakeholder serta perkembangan zaman. Jadi visi misi tujuan itu harus reliable dengan kondisi yang ada, dengan perkembangan yang ada, ya. Dengan kepentingan-kepentingan stakeholder yang ada. Kemudian timeable, ada jangka waktunya. Jadi kalau misalnya mau dicapai 10 tahun, berarti di breakdown sampai pada 1 tahun sekarang. Jadi dari 10 tahun ke depan ditarik sampai tahun di mana saat ini kita akan melangkah untuk mewujudkan visi itu. Baik, jelas. Mbak Afira, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Sudah cukup, Pak. Ya. Yang lain saya kok tidak pernah dengar Masnya tanya. Mas Muhammad Wildan. Mas Wildan. Silakan Mas Wildan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Mbak Eni Yuli, ada pertanyaan? Biasanya tanya Mbak Eni Yuli. Mas-masnya ini. Belum ada, Pak. Ya, Mas Nur Muhammad, ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak. Ada pertanyaan enggak, Mas Nur Muhammad? Saya Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Silakan. Mas. Di dalam perusahaan kan. Oh, Mas Tian ya. Oke. Ya, itu silakan, lebih Mas. dulu mana Pak? Antara analisis BOT atau visi misi? Jadi begini ya. Kan kita minggu kemarin sudah belajar tentang proses manajemen strategik. Ini juga salah satunya saya tadi mengevaluasi hasil tugas Anda pada pertemuan kedua ya. Jadi kalau kita ngomong proses manajemen strategik itu ada 3 tahap intinya. Ya meskipun ada Fred David mengatakan ada analisis lingkungan eksternal dan internal atau yang mungkin Anda sebut SWOT tadi. Ya. Jadi tahap pertama itu adalah formulasi strategik, tahap kedua adalah implementasi strategik, dan tahap ketiga adalah evaluasi strategik. Nah, keberadaan visi misi tujuan dan sasaran itu ada pada tahap formulasi strategik. Jadi ketika kita menyusun strategik. Jadi strategik itu disusun, salah satu dasar menyusun strategik itu adalah kita harus merumuskan dulu apa yang menjadi visi misi tujuan perusahaan. Nah, tadi visi perusahaan yang baik itu harus menggambarkan di dalamnya kekuatan atau kemampuan serta kompetensi inti daripada perusahaan. Kalau kita ngomong kompetensi inti perusahaan atau sumber daya inti perusahaan, berarti kan kita ngomong lingkungan internal. Nah, sebetulnya peran daripada analisis lingkungan internal maupun eksternal ini juga pada saat penyusunan visi dan misi ini bisa bersamaan. Makanya biasanya
ketika kita merumuskan sebuah visi, kita selalu awali dengan latar belakang. Ada satu fenomena. Jadi ada rekam jejak, ada sumber daya. Di situ ada analisis evaluasi sumber daya, analisis evaluasi apa yang pernah dicapai sebelumnya. Ya, ada rekam jejak. Di situ menunjukkan kompetensi-kompetensi orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi kalau Anda menanyakan tadi, bagaimana peran analisis SWOT terhadap visi, misi, tujuan? Jadi sebetulnya analisis SWOT itu lebih detailnya nanti kepada perumusan strategiknya. Tapi Fred David juga mengatakan analisis SWOT itu juga berfungsi di dalam merumuskan visi. Fungsinya adalah itu tadi, bahwa supaya visinya nanti itu bisa applicable, supaya visinya itu bisa menggambarkan apa yang menjadi kompetensi dan sumber daya inti yang dimiliki oleh perusahaan. Karena sesuatu jika dia dikembangkan tidak berdasarkan kompetensi intinya, itu dikhawatirkan tidak akan sustain. Jadi sama seperti yang Mbak Afira katakan, loh Pak, kalau perusahaan tidak bisa mencapai visi misinya itu bagaimana? Itu berarti ketika dia merumuskan visi misinya tidak didasarkan atas sumber daya yang dimiliki. Ya, jadi berangkat dari sumber daya yang dimiliki kemudian bergerak, ya sama kayak Apple. Apple itu ketika didirikan itu karena dia menemukan sebuah tiga orang ini, Steve Jobs dan temannya, itu adalah menemukan bahwa dia bisa merakit komputer rumahan, jadi komputer pribadi, komputer personal yang belum ada pada saat itu. Jadi berangkat dari situ. Ya sama Bank Rakyat Indonesia, karena namanya Bank Rakyat Indonesia, itu mencerminkan adalah Bank Rakyat Indonesia itu akan hadir sampai pada lapisan rakyat yang paling bawah, sampai pada lapisan mikro. Ya. Itu didasarkan atas apa ketika kita merumuskan visi? Ya itu tadi, makanya visi itu dirumuskan kadang-kadang berdasarkan sejarah pendirinya dan sebagainya. Makanya nanti ketika Anda menyusun manajemen strategik untuk tugas, maka tahap pertama Anda harus tahu latar belakang perusahaan itu. Supaya kita bisa mengamati, kita bisa mengevaluasi apakah perusahaan ketika menetapkan sebuah visi tersebut dia punya rekam jejak atau dia punya sebuah fondasi yang kuat untuk melangkah mewujudkan visi itu. Ya sama halnya misalnya saya menginginkan menjadi presiden Amerika. Memang boleh mengatakan boleh, tapi sudah bisa disimpulkan atau sudah bisa diprediksi bahwa saya tidak akan bisa mencapai visi itu karena saya tidak punya rekam jejak untuk mencapai visi menjadi presiden Amerika. Karena saya bukan warga negara Amerika. Ya, salah satu contoh seperti itu. Ya, Mas. Gimana, Mas? Ada yang mau di... Oh iya, Pak. Sudah jelas? Kemudian saya tanya lagi, Pak. Ya, silakan, boleh. Di dalam perusahaan, antara analisis SWOT atau visi misi, mana dulu yang harus dibuat? Nah, ya itu tadi, Mas. Jadi kalau Anda mendengarkan penjelasan saya tadi bahwa visi misi dan analisis SWOT itu saling terkait. Ya, saling terkait. Ya. Jadi analisis SWOT itu Anda jangan menggambarkan analisis SWOT itu kemudian dibagi. Analisis SWOT itu akan selalu digunakan di dalam manajemen strategik, baik dia pada proses perumusan strategik, implementasi strategik, maupun evaluasi strategik, akan selalu kembali kepada analisis SWOT. Karena sebetulnya kalau kita ngomong manajemen strategik itu feedback, selalu berotasi, selalu kembali, jadi selalu berfeedback, umpan balik ya. Jadi selalu terumpan balik. Jadi kalau Anda bertanya sama saya mana yang lebih dulu dilakukan antara analisis SWOT dan visi misi, ya bersamaan bisa. Ya. Karena Anda dengan merumuskan visi misi dengan baik, maka Anda akan bisa menggunakan analisis SWOT itu dengan baik. Sebaliknya juga begitu. Dengan Anda menjadikan analisis SWOT itu sebagai dasar untuk
menyusun visi misi, maka visi misi Anda itu akan menjadi lebih applicable dan reliable untuk diwujudkan. Jadi kalau tanya mana yang lebih dulu, maka saya sampaikan ya kedua-duanya berfungsi sebagai feedback, umpan balik, reciprocal. Jadi bisa bersamaan untuk dijalankan atau dilakukan. Tergantung fungsinya, ya kan? Ketika dia fungsinya untuk merumuskan sebuah visi yang menggambarkan kondisi perusahaan, maka analisis SWOT bisa dilakukan. Jadi di sini analisis SWOT ini bisa dilakukan untuk menggambarkan sebuah visi yang benar-benar menggambarkan sebuah posisi perusahaan, baik kondisi kemampuan intinya maupun kondisinya terhadap pesaingnya. Nah, ketika nanti kemudian itu visi misi sudah dibuat, kemudian sasaran, lah kemudian bagaimana menetapkan sebuah program dan apa yang menjadi skala prioritas, nah SWOT berfungsi lagi. Ya, dia berfungsi untuk memetakan posisi learning daripada perusahaan, untuk memetakan di mana letak keunggulan strategis daripada perusahaan, dan dari situ kemudian kita bisa menentukan program-program, kebijakan-kebijakan, dan strategi-strategi yang efektif untuk dilaksanakan dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi itu ya Mas Tiam. Mas Adi? Iya Pak, terima kasih Pak. Jelas, Jadi ya. analisis SWOT dan visi misi saling berkaitan satu sama lain Pak ya. Betul. Ya. Jadi tidak bicara mana yang lebih dulu, tetapi ya sama kayak tadi, visi misi itu mana yang lebih dulu untuk disusun. Nah, itu saling terkait. Ada yang menyatakan misinya dulu, ada yang menyatakan visinya dulu. Jadi kalau kita ngomong misinya dulu berarti lebih fokus kepada stakeholder-nya. Tapi kalau kita ngomong visi dulu, itu lebih fokus kepada gambaran cita-cita masa depan perusahaan. Jadi mana yang lebih dulu itu menjadi istilahnya tergantung daripada posisi yang dibutuhkan apa. Jadi jawaban yang lebih tepat yaitu tadi, saling terkait, bisa disusun bersamaan. Baik, yang lain ada pertanyaan? Ini yang bertanya pasti akan mendapatkan nilai lebih lah. Mbak Fatimah, silakan Mbak Fatimah tanya. Bapak, saya mau tanya. Iya, Mbak Giolita, silakan. Tadi Bapak menjelaskan visi yang baik itu di dalamnya menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan. Betul. Pertanyaan saya, komitmen seperti apa yang dibutuhkan di dalamnya, Bapak? Ya, makasih pertanyaannya bagus ya. Jadi ketika sebuah perusahaan didirikan, pasti perusahaan punya visi, misi, tujuan. Dan kalau kita ingin mencapai visi, misi, tujuan itu, maka seluruh anggota organisasi itu harus menselaraskan visinya dengan visi organisasi. Maka dari itu, visi itu harus disosialisasikan ke dalam seluruh jajaran anggota organisasi. Jadi perusahaan ketika mulai awal, ketika merekrut karyawan, merekrut pimpinan, itu harus benar-benar dipastikan bahwa karyawan atau pimpinan yang direkrut itu benar-benar memahami visi misi perusahaan tadi. Sehingga dia nanti berkomitmen untuk menjalankan visi misi itu. Nah, dan bagaimana visi itu supaya enroll dan inspiring. Makanya kalau kita membuat sebuah visi itu kemudian dijabarkan dalam sebuah misi statement. Jadi misi statement itu harus menggambarkan semua kepentingan stakeholder orang yang ada di dalam anggota organisasi. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang kenapa perusahaan multinasional itu sangat berhasil, itu rata-rata memang perusahaan mengadopsi semua yang menjadi kepentingan-kepentingan anggota organisasi itu diselaraskan dengan kepentingan organisasi. Ya, salah satu contoh Astra. Ya. Astra itu sudah menghitung ketika seseorang naik jabatan level tertentu, dia memiliki kepentingan apa? Dan bagaimana perusahaan berupaya untuk mengcover kepentingan-kepentingan tersebut
Sehingga karyawan tersebut itu nanti diharapkan tidak perlu memikirkan kepentingan pribadinya, kan ini pasti akan dipenuhi oleh perusahaan dan dia fokus untuk mewujudkan kepentingan perusahaan tadi itu. Ya. Makanya kadang-kadang perusahaan-perusahaan multinasional itu sampai kesehatan keluarga di cover, kemudian kepentingan, ya hierarki kebutuhan Maslow tadi itu dipenuhi semua. Kebutuhan fisiologi needs-nya itu dipenuhi. Ya. Maka dari itu ketika kita merumuskan visi, maka visi itu supaya enroll itu harus bisa menggambarkan bahwa ketika orang lain nanti itu masuk di dalam organisasi tersebut, maka dia akan apa istilahnya, visinya dia sudah teradop di situ, terakomodasi. Ya, visinya karyawan apa ya? Ya intinya ya kebutuhan hierarki, kebutuhan Maslow tadi ya. Jadi kebutuhan fisiologi needs-nya harus terpenuhi, esteem needs-nya terpenuhi, aktualisasi dirinya terpenuhi. Ya. Maka dari itu visi itu harus selalu di-review ya. Mungkin visinya bisa masih relevan dengan perkembangan zaman. Maka tadi kan visi yang baik itu salah satunya harus relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan para stakeholder-nya. Maka jika kita merasa perusahaan sudah berubah, kebutuhan stakeholder-nya berubah, maka visi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan para stakeholder-nya tadi. Ya, bagaimana Mbak Diolita penjelasan saya? Silakan. Sudah jelas, Bapak. Ya, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Silakan. Saya Pak tanya. Ya, Mbak Fatimah, silakan. Ketika visi dan misi udah dirumuskan, Pak, terus habis itu udah dijalankan, nah, itu apa bisa diubah, Pak, kalau semisal ada masalah atau gimana? Ya, jadi yang harus diingat bahwa visi itu, tadi sudah dijelaskan bahwa visi itu disusun, dia harus reliable. Ya, jadi reliable di sini adalah sesuai dengan harapan dan kepentingan stakeholder-nya, serta perkembangan zaman atau realita kehidupan. Ya, jangan kemudian bersikukuh. Ya, salah satu contoh, dulu ada sebuah perusahaan di bidang glacis. Ya, sudah tahu bahwa ada isu go green. Kalau go green kan berarti akan banyak dunia akan melarang produk-produk yang tidak bisa di-recycle. Jadi dia malah menjadi perusahaan glacis nomor 1 di Asia. Ya apa yang terjadi? Bangkrut. Itu menunjukkan visinya tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian realita kehidupan, ya, dan kepentingan para stakeholder-nya. Stakeholder ya karyawan, kemudian pemegang saham, konsumennya, pelanggannya. Jadi ketika itu berubah, ya kenapa tidak? Ya visinya harus diubah. Gitu. Karena visi harus disusun sesuai dengan perkembangan zaman dan realita kehidupan, serta memenuhi harapan dan kepentingan stakeholder-nya. Nah kalau tidak diubah, visi yang tidak sesuai dengan harapan dan kepentingan stakeholder tidak ubah, ya akan ditinggalkan oleh stakeholder-nya. Ya kayak tadi itu. Bangkrut. Jadinya perusahaan nggak akan tercapai di sini. Ya. Jadi itu Mbak Fatimah. Silakan Mbak Fatimah. Kalau mau ditanggapi penjelasan saya. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Iya. Baik ya. Saya pertegas kembali bahwa tugas pada pertemuan ketiga ini Anda diminta untuk mencari visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Kemudian silahkan Anda evaluasi dan analisis apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran yang disusun perusahaan tersebut
itu sesuai dengan kaidah SMART tadi. Sesuai dengan kaidah penyusunan visi yang baik. Ya, sesuai dengan kaidah penyusunan misi yang baik, sesuai dengan kaidah penyusunan tujuan dan sasaran yang baik. Ya. Anda analisis. Kalau tidak sesuai harusnya bagaimana? Nah, itu tugas di pertemuan ketiga. Dan itu Anda susun dalam satu bentuk makalah. Baik, para mahasiswa sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan, sudah jelas ya, tugasnya juga jelas ya. Jadi diskusi-diskusi ini salah satu gambaran untuk jawaban daripada tugas di pertemuan ketiga ini. Jelas semua? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Kalau jelas semua silakan. Iya, Pak. Kameranya dihidupin semua, coba. Saya mau capture ini. Ya, kameranya dihidupin. Kalau jelas semua. Ya. Saya foto ya. Ya. Jadi, jangan lupa tugasnya tadi ya. Tugasnya tadi itu mengevaluasi visi, misi, dan tujuan perusahaan. Apakah sudah sesuai dengan kaidah penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik. Nah, untuk mudahnya nanti bisa di breakdown apakah visi, misi tersebut sudah memenuhi kaidah SMART tadi ya. Jadi simple, measurable, applicable, reliable, dan timeable. Baik, saya kira cukup ya para mahasiswa sekalian. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Iya Pak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya doakan Anda selalu sehat, jaga spirit, buat visi kehidupan yang konkret, jelas, terukur ya. Saya berharap nanti para mahasiswa sekalian bisa sukses. Ya. Karena kakak kelas Anda itu sudah banyak yang sukses dengan menjaga visinya. Ya. Saya banyak membantu kakak kelas Anda untuk membangun visi, baik visi kehidupannya maupun visi perusahaannya, dan rata-rata mereka sudah sukses untuk. Jadi saya melihat bahwa kebanyakan rata-rata orang yang sukses, saya ingatkan kembali bahwa orang yang sukses itu adalah dia mempunyai visi yang jelas. Jadi punya gambaran cita-cita yang jelas. Dan hasil penelitian Stanley tadi, bahwa ada minimal, ada tiga besar yang menjadikan seseorang yang sukses, yaitu yang pertama adalah dia jujur. Jadi jujur terhadap dirinya, kemudian dia bangun visi sesuai dengan kompetensi inti yang ada di dalam dirinya. Jadi yang dimaksud jujur itu salah satunya itu. Kemudian yang kedua disiplin. Jadi ketika dia sudah menetapkan visi tujuannya, maka dia konsisten untuk mewujudkan visi itu. Dan yang ketiga adalah memiliki good interpersonal skill. Jadi belajarlah untuk mengkomunikasikan impian Anda, cita-cita Anda kepada orang lain, kepada kolega Anda, kepada teman dekat Anda, kepada sahabat Anda. Supaya mereka nanti bisa enroll, bisa mengikuti visi Anda dan membantu Anda untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi saya kira saya akhiri sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.